Koko nih ada di posisinya Cece nih kok, lihat aku digebukin, which is sama kerajaan aku gitu loh. Koko bakal kayak gimana sih kok? Pasti bela sih. Gue perasaan apa tindakan? Perasaannya kayak sedih. Perasaan gue sedih. Terus apa? Terus setelah Koko merasa sedih, apa yang Koko lakuin gitu loh? Ya gue stop, gue berusaha men-stop tindakan itu. Dari kecil pun gue juga kalau misal kata lihat kalau ada orang berantem pasti gue mau pisahin. Kalau gue kenal ya, kalau gue nggak kenal ya mohon maaf bodo amat. Seharusnya kan emang begitu ya kok. Tapi pandangan Koko nih kok melihat si Cece nih kayak aku lihat aku digebukin kayak menjauh malah kayak bodo amat, itu gimana sih kok? Dan itu menurut menjauh tuh mana? Di rumah dia kan lu digebukin di rumah. Iya, dianya kayak di atas gitu loh, kayak terus kayak bodo amat gitu loh. Menurut Koko tuh gimana sih? Kalau menurut gue pribadi pengecut. Kenapa Koko bilang pengecut kok? Tuh, laki-laki ngelihat ada cewek digebukin. Ini kenal loh, masalahnya kenal. Iya. Kalau misal kata gue minimal, gue akan bilang udah. Pasti minimal karena gue takut digebukin ya, badan gue kurus gitu ya. Maksudnya pasti minimal kayak udah, sabar. Pasti gue begitu. Mungkin pegang langsung atau mungkin nggak berani karena mungkin dia lagi pegang barang atau apa gitu kan, tiba-tiba melayang kan. Tapi minimal gue bisa teriak gitu, udah gitu loh. Itu yang harus jadi lakunya kok. Tapi sedihnya aku nyatanya si Cece tidak begitu. Dia malah mikir kayak ya lu pantas sih soalnya lu salah gitu loh. Itu yang gue agak sayangkan sebenarnya. Pantas lu salah, bener. Iya. Tapi apakah sampai segitunya? Makanya, gitu doang. Kalau misalkan waktu itu gue sering bilang kayak kalau lu hamil, pulang-pulang mabok, pulang-pulang motor lu jual gitu kan, atau lu ketangkap narkoba atau apa. Mungkin kata-kata itu agak bisa gue terima. Iya benar. Tapi kalau hanya ya, mungkin gue menganggap sepele lah. Hanya masalahnya lu bohong istilah kata karena lu nggak mau ribet, jadi lu kasih alasan yang menyenangkan, padahal lu ngelayap gitu kan. Nggak sepantasnya sih digituin gitu loh, atau sampai segitu. Kalau lu disuruh duduk, disuruh dengerin ocehannya seharian full, lu bilang kayak udah ya saya mau makan dulu, dia bilang nggak boleh, saya belum selesai ngomong sama kamu. Enak aja kamu gini udah bohongin orang tua, duduk kamu diam dengerin lagi. Wajar oke. Tapi kalau udah sampai pukul, apalagi orang tua laki-laki ke anak perempuan, berat ya. Kayak udah nggak wajar gitu. Nah, bagi gua bagi gua loh. Nah terus aku mau nanya nih kok, menurut Koko terhadap si Cece yang nggak punya power nih kok di rumah tuh karena kenapa gitu loh? Bukan satu, lu harus tahu dulu, ini serius nih. Bukan salah dia nggak punya power. Karena dia nggak dikasih power dari kecil. Iya, tapi kan ya bisa aja kok kayak. Bisa dari mana? Maksudnya kayak kan gue nggak punya powernya, tapi gue bisa aja nih punya power kayak gue ngatur adik gue lah atau apalah gitu loh. Kan salah satu mengatur adiknya kayak udah lalu nurut sama papa mama kayak gitu. Powernya dapat dari mana? Belajar sendiri? Nggak bisa. Apalagi dia power tuh begini loh maksudnya. Dari orang tua lu nggak pernah mendelegasikan sesuatu yang kayak dengerin Koko. Suatu hari papa akan nggak ada, ya papa udah tua, jadi mulai sekarang dengerin Koko. 3 adik dimanjain, 1 kakak ini karena akan meneruskan dan supaya dia punya power dikerasin habis. Cuci baju sendiri. Apa ini tuh lu bilang kayak dipukulin, mungkin kalau sama-sama laki ya mungkin bisa sparring tinju gitu kan, kasih power. Jadi adik-adiknya ngelihat kayak oh gua salah kakak gua yang dipukulin atau gua salah kakak gua yang diomelin, baru dia punya power. Lah kalau misal kata dari cerita-cerita lu itu ya pantas dia nggak punya power. Iya sih, salah satu faktornya begitu sih kok sebenarnya. Kenapa bisa seperti terjadi pertikaian di keluarga lu? Yang gue lihat salah orang tua. Iya. Anak kan nggak minta dilahirin, itu dulu satu.
Yang kedua, waktu orang tua itu mau punya anak belum tentu siap. Dan tidak ada yang namanya cara mendidik anak yang benar tuh tidak ada. Kenapa begitu kok? Tiap anak beda-beda. Tapi kan ada psikolog bilang kayak cara didik anak kayak gini loh. Sebaiknya. Nggak pernah, menurut gue ya, sepenglihatan gue ya, mungkin koreksi kalau salah. Sepenglihatan gue tidak pernah ada tips cara mendidik anak yang baik dan benar. 1, 2, nggak ada. Nggak ada sih kok, cuma kayak jangan lakukan ini kalau anaknya mau kayak gini, jangan Ya, lakukan itu. biasanya kan kayak tips mendidik anak usia 10 sampai 15 tahun. Tips menghadapi anak remaja. Begitu kan? Atau penelitian. Jangan pernah menggunakan kata jangan kepada anak. Tapi tidak ada. Kitabnya tuh nggak ada. Memang nggak ada kok. Ya udah. Jadi kalau ditanya outputnya kok tidak sesuai sama yang dikehendakin orang tua lu, ya salah orang tua. Selesai. Jangan nyalain, memang ada salah anak juga, tapi kalau memang bijak, orang tua itu akan mengakui bahwa ini salah gua, karena yang mau elu orang tua lu. Bisa kok mereka nggak mau punya anak elu, 1 doang nih, selesai nih sampai kakak lu pertama set udah. Nongol lu, mau dong. Nongol lagi, mau dong. Ya tanggung jawab lah. Gitu, itu pandangan gua. Kenapa gua sebenarnya nggak menganggap lu salah, nggak menganggap kakak lu salah, tapi gue menganggap orang tua lu salah. Tapi tetap gue hormat ya sama orang tua lu, tetap gue hormat, karena pasti. biar bagaimanapun untuk mengurus segitu banyak anak dalam jangka waktu yang lama nggak gampang. Itu ratusan juta tuh. Pasti. Gitu. Nah, kalau Koko sendiri nih Koko kan punya adik, Koko punya adik yang rebel tuh gimana kok? Seberapa rebel dulu? Kayak aku deh, contohnya. Nggak. Lu mah menurut gue kayak tanggung. Lu tuh nggak rebel. Lu tuh cuman penasaran. Tarafnya lu tuh cuman penasaran. Abis udah coba, oh gitu, udah deh. Lu nggak rebel. Lu nggak nakal. Lu cuman penasaran, pingin coba. Udah nyoba, enak. Mahal ya. Udah deh nggak jadi. Kalau rebel, udah coba, enak, ketagihan, nggak ada, diada-adain. Itu rebel. Dibilangin nggak bisa. Dibilangin udah, jangan party mulu, misalnya gitu. Nggak bisa. Cari temen yang bisa. Cari cowok yang bisa, misalnya gitu. Itu rebel tuh. Nakal tuh. Nah, lu kan cuman sekali, 2 kali, nggak ada duit. Terus nggak diada-adain juga kan, gitu loh. Ya udah, selesai. Tapi bagi Koko kan aku emang rebel, tapi kalau bagi si Cece ini kan aku rebel banget kok. Karena dia nggak pernah gini loh, dari awal masuk sini gue udah bilang, lu jangan terlalu polos. Nanti adik lu begini, lu nggak tahu. Yuk sini gue temenin minum, minum lah, apalah gitu loh. Ada sentuh kok? Enggak. Sampai dengan lu masuk, baru dia melek gitu loh, kayak oh ya minum juga apa sih, cuman bir doang. Whisky gue tawarin juga, dia bilang pahit ini itu, amer apa ini itu, kayak gue tuh males kalau gue harus nawarin minum. Kayak mau nyekokin tuh gue nggak pernah nyekokin orang, kayak lu mau nih gue kasih lu boleh minum, karena minumannya juga mahal. Ngapain kalau lu nggak mau, ya gue aja yang minum gitu loh. Dia nggak nakal, akhirnya nganggep lu nakal banget. Itu salahnya begitu. Salah, jadi persepsinya kayak wah lu tuh parah banget gitu loh. Kalau gua selagi lu nggak, menurut gua ya, nggak hamil di luar nikah, nggak narkoba, nggak ngada-ngadain duit untuk having fun, nggak bunuh orang, nggak nipu orang, nggak kena. Terus masalahnya di mana? Ya, makanya kadang aku suka kayak gue masih batas wajar kok kayak gini. Kenapa lu sampai begitu ya? Karena dia nggak tahu bahwa lu masih wajar, dan dia nggak percaya sama gue bahwa itu masih wajar. Tapi dia pernah nanya gak sih kok kayak aku kayak kok itu sivil kayak gitu masih wajar gak sih? Atau kok gue kasih tahu, Cen itu mah ya gue langsung kasih tahu. Itu mah dia wajar gitu. Ini kita ngomongin kakak lu ya, bukan ngomongin orang tua lu ya. Iya. Tapi dia mau mengerti kok. Atau kayak enggak sih kok. Mau mengerti tapi dia tidak bisa menerima. Beda ya, ngerti, nerima tidak. Kok udah nanya kenapa dia nggak bisa nerima?
Karena dia nggak kayak gitu. Saya yang laki-laki, Ya. makanya gue bilang bukan salah lu. Gue tuh bisa melihat secara objektif waktu itu. Dia juga mau untuk nyobain, tapi dia gengsi kali ya. Ya. Atau lebih takut juga ke orang tua lu. Dia takut untuk pasang badan gitu loh. Untuk belain lu full gitu loh. Takut. Salah satu takutnya juga belum tentu lu nanti baik sama dia. Kalau dia belain lu. Tapi kalau Koko sebagai kakak lihat adiknya kayak gitu, maksudnya kayak Koko mau gak pasang badan kayak gitu buat adiknya? Mau lah. Banyak kok teman-teman gue yang istilahnya partner in crime gitu, ride or die gitu. Diomelin orang tuanya terus dia pasang badan atau apa, adiknya diusir, kakaknya ikut juga atau apa, banyak. Sweet banget ya kayak gitu ya. Emang harusnya begitu karena orang tua kan secara statistik atau secara hitung-hitungan orang tua akan lebih duluan mati daripada anak-anak kan. Iya. Ya udah gitu loh. Kalau menurut Koko sendiri nih kok, kita sebagai misalnya Koko sebagai kakak laki-laki nih kok, wajib gak sih buat backup adiknya kalau dia ada salah gitu loh? Wajib. Adik perempuan ya kita, apalagi adik perempuan ya. Iyalah. Kenapa buat Koko wajib? Kan bagi si Cece ini kan Begini nggak loh, wajib. ada filosofi gue yang mungkin tidak bisa diterima semua orang ya. Tapi kayak ini gue kasih tahu nih, kayak papa mama, Ya. anak pertama laki-laki, anak Ya. kedua perempuan, itu sudah jelas. Itu sudah jelas seperti itu gitu loh. Berarti anak pertama yang laki-laki ini harus menjaga anak kedua yang perempuan ini seperti ayah ibunya. Iya. Menjaga ya, kita nggak ngomongin kelakuan yang mirip ya. Iya, iya. Tapi kita ngomong menjaga dong. Iya, seperti itu gitu loh. Kalau misal kata, makanya agak aneh. Kalau lu mau lu digebukin sama orang tua perempuan lu, Iya. wajar. Iya. Menurut gua masih bisa gue Iya. terima lah. Sama-sama cewek lah ya. Sama-sama cewek. Lu berantem sama adik lu juga yang cewek, Masih pukul-pukulan, wajar. jambak-jambakan. Oke lah. Ya oke lah gitu loh. Bisa dipisah karena masih bisa dipisahin Iya. sama adik cowok atau kakak cowok. Iya. Ini orang tua laki-laki Iya. dan orang tua perempuan lu diem kan, Iya. nggak bergeming. Nggak bergeming sama sekali. Ya udah, itu yang aneh gue bilang. Buat Koko itu karena Anak kenapa, lo, Kok? anak lo. Lu kan udah pernah gue suruh tanya sama ibunya yang lain kan, Iya. ibu-ibu yang lain kan, segimananya anak. Berarti nanti kalau lu dipukulin sama suami lu, dianggap wajar dong. Oh enggak, dia pernah bilang kayak gini, kalau kamu nanti misalnya digebukin sama suami kamu, papa pasti yang turun tangan gitu. Jadi istilahnya yang boleh gebukin aku tuh ya kok istilahnya cuma dia doang. Kenapa? Alasannya apa? Alasannya apa? Mungkin karena orang tua yang lahirin aku, yang besarin aku. Jadi dia merasa berhak untuk mukulin lu. Mungkin. Dia berhak, jadi karena dia ngasih kehidupan buat lu, dia yang berhak mencabut kehidupan lu juga. Dia yang ngasih kebahagiaan buat lu, dia juga merasa berhak mencabut kebahagiaan itu juga. Dia mungkin merasanya gitu kok. Biarkan yang lain yang menilai deh. Ya, jangan gua yang kasih pendapat deh, yang lain aja. Iya dong. Iya, bener. Kalau gua kan salah, Iya, nanti iya. gua salah. Iya, Yang lain bener-bener. aja. Mana tahu ada yang setuju dengan pemikiran itu kan? Iya bener-bener. Soalnya orang pasti dia mikir kayak, lu kok nggak ada gue, lu nggak bakal ada sih gitu. Jadi apa Betul, yang gua itu lakuin fakta, itu fakta. Jadi apa yang gue lakuin, maupun salah benar, itu tetap benar. Oh ya, ngerti. Bagi dia kan? Iya, begitu. Nah, aku mau nanya lagi nih kok. Nah, tugasnya kakak laki-laki itu sebenarnya apa sih kok? Dalam hal apa dulu nanyanya? Dalam maksudnya kayak sebenarnya tugas sebagai kakak nih kok, mau kakak laki-laki perempuan itu sebenarnya Tugas sebagai kakak, melindungi adik-adiknya lah. Melindungi, jadi contoh, udah jelas tuh ya, udah klise. Udah bilang ya jadi contoh lah, jangan jadi contoh yang buruk buat adik-adik lu kan, begitu. Tugas kan? Iya. Selain itu, Nggak ada. Melindungi jelas kalau masih bisa dilindungi ya. Tapi kalau misal kata lu kalau misal kata masih bisa dilindungin, dilindungin. Kalau misal kata nggak bisa memberikan pelajaran,
juga mendidik, menggantikan orang tua. Iya, benar. Habis itu jadi contoh untuk dirinya sendiri, harus jadi lebih baik daripada adik-adiknya. Pasti. Kan Makanya begitu. banyak yang bilang kalau jadi kakak tuh berat ya kok ya. Dan kalaupun sampai mungkin ternyata nasib berkata lain, adiknya lebih baik daripada kakaknya, ya harus terima. Tapi secara susunannya harusnya si adik yang pun mungkin penghasilannya lebih atau prestasinya lebih harus tetap menghormati kakaknya selagi masih bisa dihormatin. Kalau ternyata kakaknya, kan ini kan cuman kasus lu doang ya. Iya. Ada juga anak pertama yang anak yang lebih tua, penghasilannya lebih rendah. Waktu kecilnya kurang lebihnya kurang akur sama adik yang paling kecil. Ternyata udah gede, adiknya yang paling kecil sukses berat. Menghargai kakaknya nggak? Menghargai itu. Tidak lah. Karena tidak waktu kecilnya bagaimana gitu loh. Iya. Kayak gitu. Jadi pada dasarnya meskipun kakak adik atau apa, ada nomor satunya tuh kita sama-sama manusia deh. Itu doang. Peri kemanusiaannya gimana? Ya sih, bener. Pukul, bahasa kasar, jadi contoh atau teladan. Itu sebenarnya bukan masalah kakak adik atau siapa. Kita sebagai sesama manusia aja, kita harusnya begitu. Iya. Gue merasa gue lebih kuat, gue melihat lu lebih lemah, tugas gue melindungi lu. Selesai. Iya. Perkara benar atau salah bukan gue soalnya. Soalnya lu nggak lagi ribut sama gue. Kalaupun sampai ribut sama gue, lu lemah, gue kuat, dan lu ternyata menurut gue salah. Ada batasannya seberapa gue bisa melukai lu lah, gampangnya gitu. Ada batasannya nih. Apa? Kemanusiaan itu tadi. Iya. Ini masa lu nyolong duit gue, terus oke lah, misal kata gue patahin tangan lu nih. Tapi masa sampai gue potong? Enggak sih. Tapi masa sampai gue bunuh lu? Enggak segitunya sih. Batasan sih, misal ada batasan lah istilahnya gitu, atau norma atau apalah gitu loh. Iya. Kalau sampai itu udah lewat, kita makanya lu kabur dari rumah kan kayak nggak tahan lagi gitu loh. Iya. Karena sudah tidak merasa diperlakukan seperti manusia. Iya. Nah, terus pandangan Koko terhadap kayak aku dibela sama orang lain nih, istilahnya, terus si Cece ini kayak diem aja, nggak, istilahnya aku di-treat sama orang lain tuh bagus, dia treat aku nggak bagus, gimana kok? Menurut dia, baguslah ada yang begitu ke adiknya saya. Aduh. Serius. Ya udah, berarti tugas dia lebih ringan kan? Harusnya dia malu sih. Ya nggak tahu, nggak bisa loh lu paksa, lu harus malu, lu harus begitu kan, nggak bisa. Kalau Koko sendiri lihat adik Koko digituin gimana kok? Gini, gua rada cemburuan untuk kalau kayak begitu. Kalau gua lihat adik gua lebih katakanlah nurut sama orang, ini hubungan gue sama adik gue tidak baik ya, tapi gue bisa mengerti maksud tujuan pertanyaan lu ya. Kalau gue lihat seperti itu, gue akan kayak caper sama lu, atau berusaha melebihi orang yang katakanlah lu hormatin. Kalau gue masih bisa, kalau nggak bisa, ya gue akan ribut sama lu. Gue akan bilang, jadi gitu, lu lebih nurut sama orang lain daripada sama gue. Iya, harusnya kan emang begitu gak sih si Cece ini? Makanya gue kadang suka nggak kok. Ya nggak tahu. Sampai gue ngemis. Ya. Gue butuh perhatian lu loh. Tapi di satu sisi yang lain, lu bisa mengerti dia nggak? Tidak bisa juga kan? Sama dia juga nggak bisa ngertiin lu. Aku pernah ngertiin dia kok, cuma kayak lama-lama capek. Tentang kelemahannya dia ini. Kelemahan sehingga tidak bisa berbuat seperti ekspektasi lu. Gak lama sih aku bisa ngertiin dia sih kok. Soalnya gue udah pernah ngomong sama dia. Filin itu akan jatuh ke cowok. Masalahnya dia akan sama cowok. Karena dari situasinya gue sudah mapping, di rumah tidak diperlakukan dengan sweet, dengan baik sama orang tua lu. Sama cowok-cowok di rumah deh, kita bilangnya gitu, tidak diperlakukan dengan sweet. Nggak pernah kan lu kayak papi gitu, atau Willy dibilang gitu, kok bau sih, mandi dulu sana, mandi, habis itu ini aku udah mandi, oh iya gimana, capek. Nggak pernah kan sweet begitu. Nggak pernah. Itu di rumah ya. Di kantor juga sama, tidak ada yang melindungi dia, tidak ada yang nggak ada yang melindungi lu kayak gimana kerjaan beres, ini bingung kok, dia bilang gitu,
aduh, sini bareng lah, cepet lah, biar cepet. Nggak ada kan? Iya. Ya sudah. Berarti lu rindu pasti atau ada missing dengan sosok laki-laki yang beneran laki. Iya. Nggak dapet di rumah dan di kantor, dia akan cari keluar. Gue sudah bilang. Makanya gue bilang, ayolah, bikinlah, jadilah cowok. Gue bilang gini, skill ini nggak kepake sama Filin nggak berubah, nggak apa-apa. Lu nanti kalau punya istri, punya cewek, cewek lu kelepek-kelepek gitu loh, akan kepake kok. Iya. Kagak mau, nggak mau berubah, ya sudah. Susah sih. Makanya gue penasaran nanti dia ceweknya kayak gimana. Iya loh, dia nggak pernah pacaran loh kok. Kan masih muda, gue seumur dia, beda sih, beda, nggak bisa disamain. Beda sih. Nah terus menurut Koko, sebenarnya kalau kakak itu sifatnya kalau di rumah sama di luar itu harus beda atau sama? Harusnya sama. Tuh, maksudnya kayak di rumah dia kayak gini nih, di luar tuh totonya kayak overprotective atau protektif banget sama adiknya. Kok cuma kalau di rumah kayak ya udah. Oh, ya mungkin bisa beda, tapi kurang lebih secara prinsipnya sama. Dan dia udah buktikan secara prinsip sama. Di rumah cuek, di luar lebih cuek. Tapi dia sebenarnya sadar gak sih kalau dia begitu kok? Sadar. Dia mengakui semua kok. Emang menurut lu dia nggak sadar? Nggak tahu ya. Duh, menurut lu aja, menurut lu dia tuh sadar apa enggak? Dengan semua kondisi yang kita ceritakan tadi. Sadar sih harusnya. Aku mau nanya sama Koko nih. Katanya si Ceci ini kan sayang sama aku, peduli sama aku. Ya, kita pernah tanya itu. Tapi sikap dia sama omongan dia tuh beda kok. Itu menurut Koko gimana kok? Wajar, soalnya dia nggak pernah memainkan perasaan dengan baik gitu loh. Sulit loh. Jadi dia pun sulit loh. Dengan katakanlah yang semua tadi lo omongin ini kan menyerang dia nih. Membuat kelihatan nih dia lemah. Iya. Nah, kita kan kasih tahu nih saran buat dia untuk lu harusnya begini. Tapi untuk dia melawan dirinya sendiri belum tentu. Kadang aku suka mikir loh kok, salah gak sih aku sebagai adik nuntut kasih sayang dari dia? Nggak salah. Kalau ngomong salah atau tidak salah. Pantas apa enggak? Tidak. Pantas gitu loh. Betul. Tapi Kalau lu tanyanya bisa nggak sih? Belum tentu bisa. ya sih itu makanya. Atau lu tanya, ini hak lu nggak sih? Belum tentu itu hak lu. Nah, makanya itu fakta yang menyedihkan banget buat Iya. aku kok kayak. Aku lihat di Instagram kayak yang joget-joget itu kok deket banget sama adiknya sampai bisa bikin konten bareng, hasil duit bareng. Aku juga pengen kayak gitu dong, ya kan? Kayak terus lihat si Muhammad Fauji itu deket sama bapaknya, bicarain bapaknya. Aku tuh kayak sedih banget kayak ini kok bisa ya dia deket sama bokapnya sama kakaknya bisa sampai hasilin duit kayak gini, bisa terkenal gitu. Yeah. Kenapa gue nggak bisa gitu loh, bangke? Karena lu nggak di keluarga itu. Aduh, makanya kadang gue mikir kayak gue pengen terakhir kembali deh ke keluarga yang harmonis, yang bisa begitu, maksudnya kayak jadi gue bisa hasilin banyak duit gitu. Iya, sayangnya tidak bisa. Kayak si Skakol sama adeknya tuh bikin konten bareng-bareng tuh. Itu kan cewek sama cewek. Ya gue sama adek gue kan si Vivi kan cukup dekat. Cuma gue ajak dia ini dia nggak mau kok, makanya kayak sebel gak sih? Maksudnya gue deket sama si Vivi cuma nggak hasilin apa-apa gitu loh, kayak makanya gue sebel kayak Settingan dari gitu loh. orang tua lu loh. Kadang kenapa sih kayak orang bisa selin duit karena keberuntungannya kayak gini, kenapa gue udah beruntung nih sama adik gue si cewek ini, kenapa nggak bisa gitu loh? Nggak boleh kan? Iya makanya itu yang gue sebel, kenapa selalu kayak ada yang sekat gitu loh. Aduh, emosi ya bun. Ini ya udah. Bye bye. Bye.